Anda kembali lagi bersama kami di Newsline. Ada saya Naila Husna. Dan saya Jason Sambo, tapi di segmen kali ini kita mau aja duduk dulu. Tapi sebelum duduk, tunggu. Kenapa ini Naila tarik nafas? Kayak nafasnya berat sekali. Kenapa coba Naila? Iya, siang-siang lagi galau nih pemirsa. Mikirin sistem pemilu nih. Pelaksanaan nanti apakah proporsional terbuka atau tertutup ya? Oke, ini sebagai rakyat begitu ya, sebagai masyarakat penasaran kira-kira akan terbuka tertutup. Tapi sebelum bahas itu kita duduk dulu. Dimana memang kalau kita melihat banyak ya komentar-komentar dan juga anggapan di luar sana, Naila ada yang bilang kalau misalnya nanti sistemnya jadi terbuka, ini akan rawan politik uang katanya dan juga rawan konflik di internal partainya. Tapi kalau tertutup, ada juga yang menilai bahwa ini nantinya akan memundurkan demokrasi. Betul. Nah, pelaksanaan pemilu 2024 ini pemirsa sudah di depan mata. Tapi ada kabar bahwa ini Mahkamah Konstitusi bakal menyetujui sistem pemilu yang diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup walaupun belum ada putusannya ya. Nah, lalu masyarakat pilih yang mana ya? Oke lah, kalau gitu kita simak aja nih pemirsa liputan dari jurnalis Metro TV Jen William dan Sukma Setiabudi berikut ini. Terima kasih Mas. Waduh, gawat ini. Wah, kenapa Jen? Ini Bang, ada berita kalau Mahkamah Konstitusi bakal menyetujui sistem pemilu kita balik lagi ke proporsional tertutup. Waduh, nggak bahaya tak? Sebenarnya masyarakat tahu nggak sih bedanya proporsional terbuka dengan proporsional tertutup? Menarik. Ayo kita cari tahu. Halo kakak, permisi. Mau tanya, kakak-kakaknya tahu nggak bedanya sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka? Kalau dari saya sendiri belum ngerti sih. Nggak tahu juga. Nggak tahu mbak. Nggak tahu. Kalau Masnya tahu? Enggak. Pernah dengar tapi lupa bahasanya. Kakaknya? Sama Twitter tapi lupa. nggak, Iya. cuman baca judulnya aja gitu. Oh nggak tahu kak. Maaf. Kalau untuk pemilu saya belum mengikuti. Kurang tahu saya. Nggak tahu. Iya. Kalau Masnya? Kurang lebih tahu kak. Nggak tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Ternyata masih banyak yang belum tahu bedanya sistem pemilu proporsional tertutup dengan proporsional terbuka. Jadi gini, dulu kita sempat menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu tahun 1955 sampai tahun 1999. Nah, sejak pemilu tahun 2009 sampai 2019 kita sudah menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Simpelnya, kalau di proporsional tertutup, kita memilih partai politiknya. Tapi kalau di proporsional terbuka, kita memilih calon legislatifnya. Jadi nanti di surat suara pada pemilu legislatif, kalau misalnya di tertutup itu yang ada hanya gambar partai politiknya saja. Nah, kalau yang di sistem terbuka, itu akan ada gambar partai politik beserta nama-nama calegnya. Jadi kita tahu siapa caleg akan kita pilih. Kalau balik lagi ke tertutup, kita cuma pilih parpolnya. Jadi yang menentukan siapa yang akan mewakili suara Anda ke parlemen nanti bukan Anda lagi, tapi ya partai politik. Lalu masyarakat pilihnya sistem pemilu proporsional yang tertutup atau yang terbuka ya? Menurut kakak-kakaknya, lebih pilih yang sistem terbuka atau yang tertutup? Kalau saya sendiri lebih pilih yang terbuka. Alasannya kenapa? Lebih suka aja sih kalau yang terbuka itu. Oke, kalau kakaknya? Yang terbuka mungkin. Karena? Ya biar tahu aja dari partai mana. Terbuka. Terbuka. Kalau Masnya? Terbuka pastinya. Terbuka. Kenapa? Biar lebih transparansi kali ya. Gitu aja sih mbak. Oke, kalau Masnya? Sama mungkin. Lebih transparan. Iya. Yang terbuka? Terbuka. Kenapa pilihnya yang terbuka? Karena kan kita biar lebih tahu gitu, maksudnya pemimpin yang kita pilih tuh kayak gimana orangnya gitu kan. Kalau kayak partai politik kita belum tentu tahu gitu loh pemimpinnya kayak gimana ya kalau di negara ini gitu. Mungkin kan tadi kita jadi tahu nih orang ini dari partai mana gitu. Jadi kita juga jadi tahu gitu mau milih yang mana gitu. Kurang lebih sama sih sama mereka berdua. Terbuka mbak. Terbuka. Kenapa? Ya, karena kita harus tahu dong caleg yang terbaik untuk tahun depan gitu. Jadi kalau calegnya tertutup kayak kita nggak tahu nih pemimpin yang tahun depan tuh kayak gimana. Sebaiknya lebih baik ya terbuka gitu, supaya masyarakat Indonesia tuh lebih tahu tentang pemimpin yang akan memimpin bangsa ini.
yang ada foto calegnya. Jadi kita bisa tahu kan fotonya yang mana yang kita mau tusuk. Mau sih yang terbuka sih. Terbuka. Kenapa pilih yang terbuka? Karena kalau terbuka kan kita tahu ya, kalau tutup kan kita nggak tahu ya apa dalamnya gimana. Iya, sama kalau terbuka itu kan kelihatan gitu jadinya. Iya, kelihatan siapa yang caleg. Ada wacana nih mau diganti lagi sistem pemilu kita dari yang terbuka jadi yang tertutup. Kalau sampai jadi yang tertutup gimana menurut kakak? Ya gimana ya, sebagai warga negara Indonesia cuman bisa ngikut aja tuh. Mau protes juga kan kayak ya gimana, pasti kan susah ya. Iya. Ya, cuman bisa ngikut Aja, tapi sayangnya sih kalau bisa terbuka aja, Mbak. Karena Iya. kan lebih demokratis ya buat kita. Ya lebih bagus terbuka lah, karena kan biar orang tahu gitu. Kalau sampai nih jadi yang tertutup gimana? Coba diterbukain aja. Oke, kalau sih. Ya kayaknya bisa dievaluasi lagi lah, karena supaya masyarakat juga bisa jelas sama siapa yang akan dipilihkan gitu. Karena kan siapapun nanti yang dipilih itu kan masa depannya masyarakat kita nanti gitu, rakyat nanti. Nolak sih, kalau yang terbuka ke tertutup. Oke, Sama, mendingan yang terbuka aja. Lebih baik sih terbuka ya Mbak, soalnya yang terbuka aja masih suka ya, masih ada yang curang gitu, apalagi tertutup ya kan. Setuju yang terbuka sih. Jadi kita bisa milih langsung, kita kenal perwakilan kita siapa, mukanya kayak gimana gitu sih. Padahal kalau tertutup kan kita nggak tahu ya buat siapa-siapanya aja ya. Soalnya kalau tertutup kan kita juga takutnya kan ada yang biasanya yang di pemilu caleg itu tuh kayak suaranya tuh mainin suara atau gimana seperti sih. Ya sama sih, kayak takutnya ada yang dimainin gitu, yang di belakang main belakang. Iya, kurang setuju sih Kak. Kenapa tuh kurang setuju? Karena iya jadi nggak kelihatan siapa-siapanya yang nyalek. Jadi kita nggak tahu nanti pemimpin kita siapa. Dari 9 partai politik yang ada di parlemen, 8 memilih sistem pemilu proporsional terbuka, hanya 1 yang memilih sistem pemilu proporsional tertutup. Sebenarnya apa sih urgensinya mengubah sistem pemilu? Apalagi waktunya udah kurang dari 1 tahun. Jangan sampai kebijakan ini malah jadi merusak esensi dari pesta demokrasi. Dari Jakarta, Jen William, Sukma Setiabudi, Metro TV.